Episode 2037. Saat giok kuning perlahan menghilang, energi mendalam di sekitar Yun Ce akhirnya tidak lagi kacau, tetapi mengalir perlahan. Ekspresinya juga menjadi sangat rileks. Sebaliknya, hati dan jiwa Hua Caili gelisah dan tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Setiap terobosan yang dilakukan oleh orang misterius adalah pertumbuhan dan kelahiran kembali energi misterius. Dan terobosan di bidang besar adalah perubahan kualitatif. Wajar jika energi dalam kehilangan kendali dan bocor saat menerobos dalam keadaan terluka parah. Namun energinya yang tak terkendali jelas meledak dengan kekuatan 5 elemen berbeda. Tepat di depannya, hanya beberapa meter jauhnya. Kecuali kekuatan misterius cahaya, yang hanya ada dalam catatan kuno, ada 6 jenis kekuatan misterius elemen di dunia: air, api, angin, guntur, bumi, dan kegelapan. Dia benar-benar menguasai 5 di antaranya. Hal ini sangat bertentangan dengan akal sehat ilmu kebatinan yang diajarkan oleh bibi, ayah, dan pendetanya. Bahkan pendeta Lingxian, yang paling mahir dalam kekuatan elemen di antara 4 pendeta agung dan memiliki pembuluh darah misterius khusus serta warisan ilahi, hanya dapat mengontrol kekuatan 3 elemen pada saat yang bersamaan. Dia ingin bersuara dan bertanya tentang bibinya yang bersembunyi di suatu tempat, tapi dia takut mengganggu Yun Ce. Jadi dia hanya bisa menatap kosong, tanpa sadar, dia menatapnya kosong untuk waktu yang lama. Pusaran energi yang dalam di tubuh Yun Ce menjadi semakin lambat, dan tampaknya telah terkendali sepenuhnya. Dan ketika energi misterius itu sepertinya telah mereda sepenuhnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Dunia berkabut di sekitarnya tiba-tiba menjadi bergejolak. Sebelum Hua Caili sempat bereaksi, badai tiba-tiba muncul, dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju tubuh Yun Ce. Mantel dan rambut panjang Yun Ce terangkat. Momentum arus udara ini sudah sangat mencengangkan, namun setiap hembusan napas berikutnya menjadi semakin ganas. Energi spiritual langit dan bumi di seluruh ruang mengalir menuju Yun Ce seolah-olah sudah benar-benar gila, bahkan Yuan Chen pun tidak. Pemblokiran hukum. Bahkan Hua Qingying yang jauh dapat merasakan gelombang udara yang dahsyat di sekelilingnya. Dia menatap Yun Ce. Ekspresi keterkejutan mengalir dari matanya langsung ke dalam hati dan jiwanya. Tingkat pengaruh Qi seperti itu tidak boleh dianggap sebagai terobosan di alam dewa penguasa. Sebaliknya, sepertinya, sebuah terobosan di alam kehancuran ilahi. Gelombang energi spiritual dari langit dan bumi masih terus berlanjut, tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Rambut panjang yang dicat dengan kaca berwarna terangkat, dan kerudung yang menutupi wajah hampir terkelupas. Dia menatap Yun Ce dengan lebih terkejut lagi, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Monster yang ada di dalamnya. Dia memiliki perasaan kabur, seolah-olah seluruh lautan kabut dan seluruh dunia berguncang karena terobosan pria di depannya. Pada saat ini, Hua Qingying tiba-tiba mengalihkan pandangan hijaunya. Dia tiba-tiba terkejut saat menyadari bahwa kesadarannya telah sepenuhnya meninggalkan Hua Caili selama 7 napas. Yun Ce. Di alam Lin Yuan, dia menggunakan kekuatan dewa ilahi untuk menindas sekelompok dewa penguasa. Terobosan di alam dewa penguasa memicu energi langit dan bumi yang seperti terobosan manusia setengah dewa. Kekuatan dalam dirinya jelas di luar pemahaman orang biasa. Apa asal-usul anak ini? Gelombang udara yang dahsyat berlangsung selama 100 napas sebelum akhirnya berhenti perlahan. Rambut hitam Yun Ce tergerai, dan ekspresinya damai, seolah dia sedang tidur dengan nyaman. Bahkan bekas luka yang awalnya terukir di wajahnya telah banyak memudar. Semuanya kembali tenang, kecuali gadis yang menjaganya, yang hatinya masih bergelombang dengan gelombang aneh. Li Su menyaksikan tindakan Yun Ce dan reaksi Hua Caili dalam diam. Dia tiba-tiba tidak mengerti apa yang dipikirkan Yun Ce. Dia seharusnya mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rahasianya sampai dia tumbuh cukup kuat. Tapi saat ini, dia jelas-jelas sedang pamer dengan sengaja, yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya dan peringatan ratu. Tapi dia harus punya alasan untuk melakukan ini. Pada saat ini, Hua Caili tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, matanya perlahan menjadi serius. 5 orang mendekat ke sini dengan cepat, 4 di antaranya berada di alam penghancuran ilahi setengah langkah, yang mirip dengan tingkat kultivasinya. Dan aura di tengahnya, rasa penindasan yang jelas itu jelas merupakan alam kehancuran ilahi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu tim yang luar biasa di area lautan kabut ini. Saat mereka semakin dekat, suara itu terdengar samar-samar.
Gerakan tadi memang mengarah ke sini. Bau darah yang sangat menyengat, sepertinya terjadi pertempuran sengit di sini belum lama ini. Segera, 5 sosok muncul di hadapan Hua Caili. Keempat orang di belakang mereka semuanya berpakaian abu-abu, dan mata mereka bersinar terang. Dengan tingkat kultivasi di alam penghancuran dewa setengah langkah, seseorang akan menjadi eksistensi yang kuat, bahkan setingkat penguasa di wilayah manapun di bawah kerajaan Tuhan. Tapi saat ini, keempat orang ini mengikuti mereka dengan hormat. Ikuti orang-orang di depan Anda. Setelah pengalaman di lautan kabut, untuk memudahkan penyembunyian, mereka biasanya memilih pakaian berwarna gelap. Tapi orang ini berpakaian perak. Cahaya misterius yang mengalir di atasnya tidak menutupi pola pertahanan ilahi yang terukir di atasnya, dan tidak diragukan lagi membuat kehadirannya lebih menarik perhatian. Dan aura alam kehancuran ilahi di tubuhnya membuatnya bangga lolos meski berada di lautan kabut. Melihat mayat binatang abisal di seluruh tanah, mereka berlima tampak serius. Namun, setelah kematian abisal beast, sisa nafas akan dengan cepat menghilang bersama dengan debu abisal, sehingga sulit untuk menentukan kekuatannya secara akurat sebelum kematian. Mata beberapa orang juga dengan cepat beralih ke Hua Caili dan Yun Ce. Dengan pemusnahan dewa setengah langkah dan aura lemah, energinya yang dalam pasti sudah sangat terkuras sekarang. Seseorang yang berada di puncak alam dewa penguasa tingkat kedua, dan energi yang dalam sedang dipersatukan kembali, jelas dalam proses terobosan. Kehati-hatian di mata mereka menghilang seketika. Dengan jentikan tangan salju kaca yang dicat, penghalang kecil telah menyelimuti area tempat Yun Ce berada. Pedang Liyun juga mengikuti lintasan jari gioknya dan menyebar ke seluruh bagian depan tubuhnya, melepaskan cahaya pedang yang sempurna. Matanya seperti bintang, kulitnya seperti salju, dan pedangnya seperti batu giok. Meski wajahnya tertutup asap, keanggunannya tetap memukau mata dan menggetarkan hati sanubari mereka. Dia seharusnya tidak ada di lautan kabut, dan dia bahkan tidak layak berada di dunia yang bermasalah ini. Pria berbaju perak dengan cepat menyadari kesalahannya dan tersenyum ramah, "Peri, jangan gugup. Kami hanya tertarik dengan gerakan aneh tersebut dan khawatir ada yang dirampok. Mari kita lihat apakah kami dapat membantu. Lihat apakah kalian berdua baik-baik saja. Aku akan menunggu." Tidak ada masalah lagi. Wanita menakjubkan seperti itu adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Tapi dia berada di lautan kabut saat ini dan ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bisa dikatakan ini adalah waktu terburuk untuk menimbulkan masalah. Tapi, sebelum dia hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tapi aku bisa melihatmu di lautan kabut. Sungguh takdir bertemu denganmu. Saya Fan Qingzu. Bisakah Peri memberitahu saya nama saya?" Petik 2. Saat dia mengumumkan namanya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa bangga. Sebab, ia yakin tidak lama lagi namanya akan dikenal hingga ke seluruh dunia. Hua Caili tidak menjawab, tapi waspada. Dia telah mengalami terlalu banyak pemandangan serupa di lautan kabut. Orang di depanku bisa dibilang tipe yang paling pendiam dan lembut. Saya merasa menyesal, tetapi dengan masalah penting yang ada, Fan Qingzu tidak memaksakan diri. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pelatihan Peri. Ayo pergi." Melihat Hua Caili lagi dengan penuh nafsu, Fan Qingzu membuang muka dengan susah payah. Saat dia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar seruan di telinganya, "Yuan Jing." Meskipun Yuan Jing sulit ditemukan, sebagai seorang praktisi mendalam di alam penghancuran dewa setengah langkah, mengapa dia berteriak seperti ini? Fan Qingzu hendak memarahinya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, pandangannya yang berubah tiba-tiba tertuju ke sana, dan pupil matanya pusing sejenak. Terkejut, di sisi kiri kaca yang dicat, kurang dari 20 kaki jauhnya, di antara dua mayat abisal beast yang rusak, kristal abu-abu memancarkan cahaya aneh yang unik dari kristal abisal. Cahaya aneh Yuan Jing cukup mencolok di lautan kabut yang redup, namun keanggunan kaca yang dicat begitu mempesona sehingga mereka tidak menyadarinya sampai sekarang. Dan cahaya abu-abu yang bersinar tepat di bagian bawah pupil ini berukuran setengah kaki. Mereka berada di lautan kabut, tidak, mereka belum pernah melihat kristal jurang sebesar ini dalam hidup mereka. Ini setidaknya 30 atau 40 pound, kan? Seorang pria berbaju abu-abu berkata dengan tenggorokan berdebar-debar. Orang lain berkata, nilai yuan kristal sebesar itu tidak dapat diukur dengan timbangan konvensional. Fan Qingzu melirik Hua Caili dan berkata, bagaimanapun, itu milik orang lain. Tidak,
Ini adalah lautan kabut, jadi ini adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Orang di sebelah kanan Fan Qingzu mengingatkan dengan suara rendah, saudaraku, jangan lupakan misimu kali ini. Dapatkan abis kristal ini dan, misi, Anda bisa langsung diselesaikan. Untukmu, tidak ada yang lebih penting dari ini. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Fan Qingzu mengambil langkah maju. Saat dia hendak berbicara, cahaya pedang yang tak terlihat tiba-tiba menembus langit yang gelap. Membelanjakan, Yuan Jing terangkat oleh cahaya pedang, langsung bergerak ke belakang Hua Caili, dan jatuh ke dalam penghalang. Dengan latar belakangnya sebagai pelukis kaca berwarna, kristal Yuan seberat 100 kg pun tidak akan menarik perhatiannya. Tapi binatang jurang ini diburu oleh Yun Ce, dan kristal jurang itu secara alami seharusnya menjadi milik Yun Ce. Karena dia berjanji untuk tetap berada di sisi Yun Ce, dia tidak boleh membiarkan Yuan Jingnya jatuh. Di tangan orang lain, Fan Qingzu menyipitkan matanya, dan senyumannya tidak lagi selembut dan tidak berbahaya seperti sebelumnya. Peri, kamu seharusnya berusia kurang dari 100 tahun, tetapi kamu telah banyak berkultivasi, dan temperamenmu bahkan lebih luar biasa. Pikirkan tentang latar belakang Anda. Ini sungguh luar biasa. Lukisan kaca berwarna, maka kamu harus mengetahui aturan bertahan hidup di laut berkabut ini. Dia berjalan perlahan, mendekat tanpa tergesa-gesa, dan celah matanya yang setengah menyipit perlahan-lahan menampakkan cahaya yang semakin berbahaya. Sejak kristal abis ini jatuh ke lautan kabut, itu akan diperoleh oleh mereka yang mampu. Yang lemah akan mendapatkannya. Mengambilnya secara paksa hanya akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri. Kebenaran yang sederhana, saya yakin peri tidak akan memahaminya. Hua Caili tidak menunjukkan rasa takut dan berbicara perlahan, apakah seorang ksatria semu dari tanah suci akan melakukan hal buruk seperti itu? Suaranya dingin, dan kata-katanya seperti batu giok yang jatuh dari mata air dingin, menyegarkan hati dan jiwa. Tapi seluruh tubuh Fan Qingzu membeku, dan langkahnya tiba-tiba berhenti di situ. Hua Caili melanjutkan, jika Anda ingin menjadi Knight of the Abyss, Anda harus melalui 9 cobaan. Salah satunya adalah uji coba lautan kabut. Jika ingin menjadi Abyss Knight, kamu harus menjunjung tinggi jiwa yang mulia. Jika kamu melewati uji coba lautan kabut dengan cara ini dan akhirnya menjadi ksatria abis, maka nama Fan Qingzu pasti akan mencoreng nama ksatria abis. Lebih dari 99% hidupnya dihabiskan di tanah suci. Ksatria semu yang sedang menjalani uji coba akan ditandai dengan tanda tanah murni khusus, yang dapat dia identifikasi dengan mudah. Wajah Fan Qingzu tiba-tiba menjadi gelap dan tidak menentu. Dia tidak tahu mengapa wanita di depannya tahu bahwa dia adalah seorang ksatria semu yang sedang menjalani cobaan, dan dia bahkan lebih menyesal karena dia baru saja melaporkan namanya. Keempat orang di belakang semuanya tercengang di tempat dan tidak berbicara lama. Haha, peri itu terlalu khawatir. Fan Qingzu mengubah nadanya, apa yang baru saja saya katakan adalah memperingatkan peri agar menyingkirkan kristal jurang itu sesegera mungkin. Lagi pula, di lautan kabut ini, dosa terbesar adalah yang lemah memegang batu giok. Bagi saya, sebagai orang yang telah bersumpah menjadi Knight of the Abyss, saya telah lama memiliki keinginan tertinggi untuk menjaga ketertiban Abyss dan melindungi semua roh Abyss. Bagaimana saya bisa repot-repot merampok yang lemah? Setelah mengucapkan kata-kata heroik ini, dia berbalik tanpa melihat ke arah Yuan Crystal dan melambaikan tangannya. Kita tidak membutuhkan bantuan kita lagi di sini, ayo pergi. Mata Tao Dao yang serakah atau tidak mau diam-diam menyapu Yuan Jing, tetapi karena Fan Qingzu telah berbicara, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun, dan mereka semua segera pergi bersamanya. Hua Caili menghela nafas lega, dan pedang Liyun juga meredupkan cahayanya dan kembali tenang. Pada saat ini, Yun Ce, yang diam, tiba-tiba berkata, kamu cepat. Hua Caili mengalihkan pandangannya karena terkejut, apakah kamu sudah mencapai terobosan? Belum, Yun Ce masih memejamkan matanya, dan suara itu tidak keluar dari bibirnya, sebaiknya kau segera pergi, kalau tidak maka akan terlambat. Mengapa? Hua Caili bingung. Energi mendalam di sekitar tubuh Yun Ce terus berkumpul dan berkembang, dan jelas bahwa ia telah mencapai tahap akhir terobosan. Baru saja, pendekatan Anda yang paling rasional adalah menyerahkan Yuan Crystal kepada mereka, dan kemudian mereka dapat hidup dalam damai. Apa yang dia katakan pada dasarnya tidak sama. Itu benar. Yang ini, karena Yuan Crystal telah terlihat, itu hanya milik yang kuat. Petik 2. Tapi kamu tidak melakukannya,
dan kamu juga mengungkap identitasnya sebagai ksatria semu dari Tanah Suci dan fakta bahwa dia sedang menjalani persidangan di Lautan Kabut. Jiwa mulia adalah label dari Knight of the Abyss. Dan tingkah lakunya barusan akan terungkap setelah menyebar. Jika keluar pasti akan menjadi noda yang menghalanginya menjadi Knight of the Abyss. Dan Anda tahu namanya, lalu kemungkinan besar yang harus dia lakukan selanjutnya adalah, aku akan memilih kesempatan untuk membunuhmu dan membungkammu. Petik 2. Hua Caili membuka bibirnya dan berkata dengan lembut, tapi, konflik antara aku dan dia bahkan tidak dianggap. Seperti itu, kan? Sangat serius. Yun Ce berkata, asal-usulmu dia pasti seorang bangsawan, tapi dia tidak bisa mengerti apa arti kata, ksatria jurang neraka, bagi orang misterius dengan latar belakang yang relatif biasa. Ini mungkin merupakan upaya tertinggi dalam seluruh upaya hidupnya, dan itu sudah cukup. Status dan kemuliaan tertinggi seluruh keluarga dan generasi mendatang. Adapun Fan Qingzu, dia hanya berjarak setengah langkah dari Knight of the Abyss, dan dia tidak akan pernah membiarkan kecelakaan apapun terjadi, bahkan jika itu hanya kemungkinan kecil. Petik 2. Ketika Fan Qingzu berbalik, Hua Caili, yang memiliki sedikit pengalaman, tidak dapat mendeteksi niat membunuh yang mendalam, namun Yun Ce dapat merasakannya dengan jelas. Dalam satu pengalaman ini, Hua Caili telah mengalami segala macam kejahatan manusia. Namun untuk sesaat, sulit menerima apa yang dikatakan Yun Ce. Sebab, itu bukanlah orang misterius biasa, melainkan seorang ksatria kuasi jurang yang memenuhi syarat untuk menerima cobaan. Di antara 9 cobaan dari seorang ksatria semu menjadi seorang ksatria jurang maut, yang pertama adalah ujian karakter. Mampu memasuki ujian Lautan Kabut berarti dia telah lulus ujian karakternya dan seharusnya tidak menjadi orang jahat yang hebat dengan cara apapun. Jangan khawatir, orang itu tidak akan melakukannya. Hua Caili berkata dengan nada menghibur, ksatria abis adalah orang-orang yang sangat jujur. Meskipun dia hanya seorang ksatria semu, fakta bahwa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang yang sifatnya sangat buruk. Rakyat. Petik 2. Hua Caili sangat menghormati Kaisar Yuan. Dia memiliki kasih sayang yang jauh lebih dalam terhadap segala sesuatu di Tanah Suci dibandingkan yang lain. Yun Ce mendengus diam-diam. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dewi yang dibesarkan, dan pemahamannya tentang kebaikan dan kejahatan begitu dangkal sehingga sangat kekanak-kanakan. Dia melambat dan berkata, apa yang membuat Knights of the Abyss memiliki kebenaran bukanlah sifat mereka, tetapi identitas Knight of the Abyss. Hua Caili berkedip dan menatap pria dengan tatapan agak aneh ini, yang jelas-jelas baru berusia setengah tahun, tetapi nadanya sangat dewasa. 4 kata, ksatria jurang neraka, adalah semacam kehormatan dan semacam perbudakan. Namun bagi orang-orang misterius yang ingin menjadi Knights of the Abyss, yang pertama jauh lebih hebat daripada yang kedua. Jadi mereka sangat rela menyerah demi identitas dan kejayaan ini, persetujuan sendiri. Dikombinasikan dengan jiwa yang mulia. Petik 2. Tetapi perubahan penampilan ini tidak berarti bahwa sifatnya juga berubah. Nada suaranya perlahan semakin dalam, ksatria jurang neraka di depan semua orang adalah penjaga ketertiban yang jujur dan hakim yang agung. Namun di dalam mereka tidak perlu pergi ke sudut yang tidak ada orang yang memperhatikan, seperti Lautan Kabut yang dapat dengan mudah menutupi dan menelan segalanya. Patuhi apa yang disebut jiwa mulia, dan tunjukkan sifat sejati Anda sepenuhnya. Petik 2. Terlebih lagi, dia belum menjadi Knight of the Abyss, tapi berada pada titik paling kritis untuk menjadi Knight of the Abyss. Tetapi, bantah Hua Caili tidak yakin, saya tidak akan melakukan apapun yang merugikan dia. Akankah seseorang benar-benar ingin membungkamnya karena hal ini? Dan jika dia benar-benar ingin membungkamnya, dia akan segera mengambil tindakan. Anda melebih-lebihkan batas bawah sifat manusia. Yun Ce berkata sambil menghela nafas dan nadanya sedikit sedih, dia tidak mengambil tindakan sekarang karena ada orang lain di sekitarnya. Jika dia mengambil tindakan, maka akan menjadi bencana bagi keempat orang tersebut. Orang-orang meninggalkan petunjuk yang lebih besar. Dia akan menghancurkan mereka. Saya hanya bisa sendirian. Petik 2. Paling mudah bersembunyi di Lautan Kabut dan paling sulit dikejar. Oleh karena itu, dia pasti akan melepaskan diri dari keempat orang itu dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian kembali, paling lambat, itu akan terjadi dalam 100 napas. Hua Caili membuka bibirnya, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, terdengar tawa pelan dari belakang.
Sekarang kamu sudah tahu segalanya, kamu masih menunggu untuk mati. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu pintar atau bodoh. Hua Caili tiba-tiba berbalik dan melihat sesosok tubuh yang pergi dan kembali perlahan berjalan keluar dari debu dan kabut. Itu adalah Fan Qingsu. Wajahnya tidak lagi selembut sebelumnya, dan suaranya juga menusuk tulang. Di tangannya, pedang panjang berwarna ungu terjalin dengan kilat yang dahsyat dan niat membunuh yang tak terselubung. Semua kata-kata pertengkaran yang hendak diucapkan terlontar di antara bibirnya, dan apa yang dikatakan Yun Ce benar-benar tersaji di depan matanya. Matanya yang indah 30% terkejut, tapi 70% bingung. Dia bingung, seorang praktisi yang sangat kuat yang telah mencapai alam kehancuran ilahi, sebenarnya ingin membunuh seseorang hanya karena ingin ternoda. Pihak lain juga merupakan ksatria kuasi abis yang kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisar Abis. Masing-masing ksatria abis sama tegak dan tidak ternoda seperti nafas tanah suci. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam rahmat tanah suci, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah suci. Kaca yang dilukis secara emosional, dampak dari adegan ini pada dirinya jauh melampaui kemampuan Yun Ce untuk berempati.